Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 25 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan 15 Februari 2015. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih berada di kitab Da'awat, babu fadlid du'a, yaitu bab keutamaan doa. Yang terakhir sampai di mana? Ya, doa meminta kepada Allah al-afiyah, sehat wal afiyah, selamat sejahtera. Sekarang menurut nomor yang ada di sini, nomor 1489. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa 'an Syahr ibn Hawshab qala qultu li ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha ya ummal mu'minin ma kana akthar du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Qala kana akthar du'a'ihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari Syahr bin Hawshab, ia berkata, aku pernah berkata kepada Ummu Salamah, yaitu aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah Muhammad SAW radhiyallahu ta'ala anha, wahai ummul mukminin, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di dekat Anda? Wahai ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Istrinya Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Wahai ibunya orang-orang yang beriman, ketika giliranmu bersama Nabi, apa doa yang paling banyak dibaca oleh beliau, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Rasulullah SAW? Doanya apa? Doa yang paling sering beliau ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sanadnya hasan. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan hadis ini sanadnya adalah sahih.
Jadi ini merupakan doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa memohon kepada Allah istiqomah, berdoa memohon kepada Allah agar teguh, agar tetap di dalam Islam, di dalam iman, agar tidak menyimpang. Kenapa doa seperti ini? Karena hati ini berbolak-balik. Tuh mohon anaknya itu Pak, anaknya kalau ramai dibawa keluar aja. Ya. Karena hati ini berbolak-balik. Hati ini berbolak-balik. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu berada di antara dua jari Allah yang Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Jadi hati kita ini berbolak-balik, sehingga kita perlu selalu doa kepada Allah, minta istiqomah agar hati kita teguh, agar kita tidak menyeleweng, agar kita tidak bengkok. Dan perintah istiqomah ini adalah perintah yang paling berat. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu para sahabat melihat Rasulullah ada ubannya. Rasulullah ada ubannya. Ada beberapa helai uban di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana normal ini loh. Ya, ada beberapa helai uban di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tanya, "Laqad syibta ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, Anda sudah beruban. Rambut Anda beruban. Ya. Kenapa kok tiba-tiba beruban? Walaupun ubannya enggak banyak, beberapa helai saja. Nabi Muhammad mengatakan syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat rambutku beruban adalah surat Hud dan beberapa surat yang lainnya. Surat Hud. Lalu para ulama berusaha mencari di surat Hud itu kira-kira ayat yang mana yang membuat rambutnya Nabi itu beruban. Para ulama mengatakan surat Hud ayat nomor 112. Ayatnya berbunyi, "Fastaqim kama umirta." Hendaklah kamu istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Wahai Rasulullah, istiqomahlah sebagaimana kamu diperintah untuk istiqomah. Ayat inilah yang kemudian membuat rambut Nabi Muhammad SAW beruban. Istiqomah ini berat. Istiqomah ini berarti lurus, tidak bengkok-bengkok. Lurus dalam akidah, lurus dalam ibadah, lurus dalam akhlak, lurus dalam muamalah, lurus dalam segala galanya. Ini istiqomah ini yang berat. Yang mana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ajaran Islam yang kira-kira bisa dijadikan pegangan. Kira-kira apa? Kata Nabi apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kamu ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Beriman kepada Allah, masuk Islam, beriman, nah, kemudian istiqomah yang lurus, dan bengkok-bengkok lagi. Subhanallah. Nah, ini istiqomah ini berat karena hati kita berbolak-balik. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang suasana hati. Hati kita yang berbolak-balik. Ada riwayat menyebutkan seperti air yang mendidih, artinya cepat sekali berbolak-baliknya. Ada juga riwayat menyebutkan berbolak-balik seperti bulu di tengah padang pasir yang terkena tiupan angin. Sangat cepat
berbolak-baliknya. Godaan demikian besar, godaan demikian hebat, godaan luar biasa, terutama di akhir zaman, yang mana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, akhir zaman nanti ada fitanan kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Akan timbul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, sehingga orang tidak tahu lagi, gelap gulita, tidak tahu jalan, nabrak sana, nabrak sini. Sehingga ada orang beriman pada waktu pagi, sore sudah kafir. Ada orang iman sore hari, pagi sudah kafir, hanya karena menjual agamanya untuk mendapatkan secuil daripada dunia. Istiqomah ini bukan main beratnya. Hati selalu berbolak-balik, apalagi sekarang zaman fitnah luar biasa. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya di akhir zaman nanti, karena fitnah demikian besar, demikian hebat, sehingga orang yang beriman, yang ngerti agama, yang tahu tentang fitnah, itu ketika melewati kuburan saudaranya, dia mengatakan, ya laitani kuntu makana. Aduhai, kalau sekiranya aku berada di posisi dia. Kepingin apa dia? Kepingin mati. Orang beriman kepingin mati, kepingin mati supaya selamat dari fitnah, itu boleh. Kepingin mati takut kena fitnah, itu boleh. Bahkan ada doanya dari Rasulullah SAW. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Jika engkau hendak menimpakan fitnah pada suatu kaum, wafatkan hamba ya Allah sebelum terkena fitnah itu. Hati ini berbolak-balik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang sudah mendapatkan hidayah. Yang mana mudah-mudahan hidayah sekarang sudah berada di tangan kita. Hidayah sudah kita pegang, sudah kita raih, sudah ada di tangan. Nah, tinggal masalahnya jangan sampai dilepas lagi. Hidayah yang sudah berada di tangan kita ini jangan sampai dilepas lagi. Karena kalau kita lepas, tidak akan kembali. Kita sudah diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, sudah dapat tahu ini ajarannya Nabi, ini sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan dilepas. Apapun godaannya jangan dilepas. Kata Nabi apa? Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kamu pegang erat-erat, bahkan kamu gigit dengan gerahammu. Digigit dengan geraham gigi yang paling kuat gigitannya. Ini menunjukkan kita diseret-seret untuk keluar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Gigit dengan geraham. Jangan digigit dengan gigi depan, nanti akan rompak, tidak kuat giginya. Ini akhir zaman, fitnah luar biasa. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak-banyak berdoa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, hatiku ini berbolak-balik ya Allah, fitnah di mana-mana. Tetapkan ya Allah, tetapkan ya Allah di atas agamamu. Jangan sampai nyimpang. Istiqamah ya Allah, istiqamah ya Allah. Apakah kita berani menjamin bahwa kita bakal mati husnul khotimah? Ada nggak yang berani jamin? Nggak bisa. Jangan pernah berani menjamin. Kalau ada orang menjamin dirinya bakal mati husnul khotimah, bakal mati bakal dia itu masuk ke dalam surga, dia menjamin deh. Dia menjamin, maka berarti dia ini adalah orang yang maghrur. Apa maghrur itu? Tertipu.
Kalau ada orang menjamin dia saya akan ahlul jannah pasti masuk surga, ini orang tertipu. Tidak ada siapapun dia. Tidak ada dalam Islam yang sanggup menjamin dirinya siapapun dia. Kalau ada orang menjamin dirinya masuk surga, orang tertipu ini. Maghrur, orang yang ujub, yang bangga diri. Justru orang seperti itulah yang bakal masuk ke dalam neraka. Karena sudah masuk dalam dirinya sifat ujub. Ya. Siapapun kita tidak tahu. Karena itu kita selalu minta kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang harapan kita. Kita selalu doa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau wafatkan kami dalam keadaan penutup umur yang terbaik. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan penutup umur yang buruk, su'ul khatimah. Hati ini berbolak-balik terus, godaan luar biasa, godaan di mana-mana. Godaan untuk menyimpang dalam hal akidah. Yang mana sekarang ini banyak akidah menyimpang. Akidah mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah mencaci maki, mengkafirkan, melaknat para sahabat Nabi, istri-istri Nabi. Akidah yang menyimpang, liberal, sekuler, pluralisme dan yang lain-lainnya. Kemudian juga penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan-penyimpangan dalam muamalah, penyimpangan-penyimpangan dalam akhlak dan yang lainnya. Ada sebuah riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, dan juga disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yaitu dari Al-Marwazi, salah seorang murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Qala Al-Marwazi, qultu li Abi Abdillah, man mata 'ala al-Islam was sunnah mata 'ala khair. Al-Marwazi rahimahullah ta'ala mengatakan kepada Abu Abdillah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, aku berkata kepada beliau, siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, berarti dia mati di atas kebaikan. Aku berkata gitu saja. Apa kata Imam Ahmad? Qala usqut bal mata 'ala al-khairi kullih. Diamlah kau, bahkan dia itu mati di atas semua kebaikan. Jadi bukan saja mati di atas kebaikan, tapi mati di atas semua kebaikan. Bagaimana matinya? Mati di atas Islam dan sunnah, sampai mati istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di dalam tarikh Dimashq bahwasanya kana min doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwasanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah Allahumma amitni 'ala al-islami was sunnah. Ini doa yang perlu sering kita baca. Di antara doa Imam Ahmad adalah, ya Allah, wafatkan hamba di atas Islam dan sunnah. Bukan Islam sembarang Islam, tapi Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ahlus sunnah wal jamaah. Kita minta mati sampai mati tetap istiqamah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Ahmad paling banyak baca doa ini, sebagaimana disebutkan di dalam tarikh Dimashq karya Al-Hafidh Ibnu Asakir, Tarikh Baghdad karya Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Disebutkan di sana oleh Talha Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Talha Al-Baghdadi
mengatakan wafaqa rukubi rukub Ahmad bin Hanbal as-Safinah fakana yutilu suku. Talha al-Baghdadi mengatakan, aku pernah naik perahu bareng dengan Imam Ahmad bin Hanbal, naik perahu. Nah, ketika naik perahu itu beliau banyak diam, nggak banyak bicara, banyak diam. Fa idza takallama qala Allahumma amitna 'ala al-islami was sunnah. Kalau ngomong apa omongannya? Doa. Allahumma amitna 'ala al-islami was sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Karena naik perahu ini benar bahaya. Kalau perahunya tenggelam, mati. Dengan doa terus. Doa yang beliau panjatkan adalah Allahumma amitna 'ala al-islami was sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Ya. Ini penting sekali. Istiqomah ini penting ya ikhwan. Istiqomah ini penting. Kita semua yakin gak ada khilafiyah. Dunia ini adalah sementara. Kita semua bakal mati. Dan kita pertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Yang jadi masalah bukan matinya. Yang jadi masalah adalah setelah kematian ada al-hisab wal jazaa. Ada perhitungan dan ada pembalasan. Dan kita selalu baca tiap hari hal itu minimal 17 kali. Kita ucapkan Maliki Yaumiddin. Ya Allah, adalah Raja penguasa di hari pembalasan. Nanti ada pembalasan. Nah, bagaimana kita istiqomah sampai mati? Alhamdulillah, di dalam kitab ini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa kiat agar kita istiqomah. Jadi beliau menyebutkan beberapa kiat agar kita istiqomah. Pertama-tama kiatnya adalah nusratu dinillah. Kita menolong agama Allah. Jadi kalau ingin istiqomah, kita harus terjun menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji di dalam ayat-ayatnya bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat 40, wa la yansurannallahu man yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan pijakan-pijakan kakimu. Ini kiat yang pertama. Kalau kita ingin teguh istiqamah, menolong agama Allah dengan berbagai macam cara yang kita mampu sesuai bidangnya masing-masing. Kita menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang kedua, al-qaul ats-tsabit as-sadid. Itu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menyebutkan, yaitu berkata dengan perkataan yang benar, lagi kokoh. Kemudian beliau sebutkan dalilnya adalah berada di surah Ibrahim ayat 27. Sebenarnya kalau dalilnya ayat ini lebih tepat adalah mempertebal keimanan. Jadi kiat yang nomor 2 lebih tepat adalah mempertebal keimanan. Orang kalau iman selalu mempertebal keimanannya, oleh Allah dijadikan istiqomah di dunia dan di akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kita berusaha memupuk keimanan terus, istiqomah lahir batin, insya Allah sampai mati pun tetap istiqomah. Diberi oleh Allah at-tathbit, teguh. Yang mana diantara maknanya adalah ketika ditanya oleh malaikat di kuburan, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk, dia bisa jawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang nomor 2. Jadi Syekh Salim memberikan judul itu perkataan yang benar lagi kokoh. Tapi kalau dalilnya ayat itu Ibrahim 27 adalah mempertebal keimanan, itu dipertebal iman ini. Karena iman ini selalu naik turun. Kalau orang itu baik lahir batin, luarnya iman, dalamnya iman, sampai mati tetap iman. Yang jadi masalah itu adalah orang luarnya iman, dalamnya masih kacau. Nah ini yang bahaya. Di akhir umurnya oleh Allah dibalik, dibongkar aslinya. Wal-iyadu billah. Bagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang selama hidupnya baik, akhir umurnya mati tidak baik. Kenapa? Disebutkan di sana di dalam hadis itu bahwasanya fima yaqulu linnas. Ternyata kebaikannya selama hidup itu yang tampak oleh manusia. Luarnya saja, dalamnya tidak seperti itu. Itu yang bahaya. Kemudian yang ketiga, supaya kita teguh istiqamah sampai mati adalah di situ disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali al-infaq fi sabilillah. Yaitu kita infak fi sabilillah, dermawan di jalan Allah. Karena banyak ayat-ayat menyebutkan orang yang infak di jalan Allah dermawan, oleh Allah diberikan keteguhan, ketetapan. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 265, "Wa mata'al ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim." Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Jadi di antara manfaat infak, faedah infak di jalan Allah ini adalah untuk meneguhkan jiwa, menguatkan iman, menjadikan kita istiqomah. Infak itu umum ya. Infak itu artinya kita keluarkan uang, itu namanya infak. Jadi kita keluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada uang jangan pelit-pelit. Ini jalan Allah masih membutuhkan banyak dana. Macam-macam untuk bangun sekolahan, untuk bangun santren, bahkan juga untuk dakwah. Dakwah juga butuh dana. Bahkan juga untuk jihad fisabilillah kita, perang juga butuh dana. Saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah juga butuh dana. Infak di jalan Allah, dan orang infak ini gak ada ruginya, untung dan untung. Di antaranya Allah menjadikan dia itu teguh istiqomah. Kemudian kiat yang berikutnya lagi, ad-du'a, yang banyak berdoa kepada Allah. Nah ini doa. Tadi doanya diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian juga doa di dalam Al-Quran banyak, di antaranya di surat Al-Baqarah 250. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang bagus. Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi kita minta Allah dijadikan sabar dan kokoh teguh istiqomah. Ini doa yang perlu sering dibaca. Kemudian juga doa yang ada di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat nomor 147. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Mirip dengan tadi. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan sikap berlebihan kami dalam urusan kami. Teguhkan pendirian kami atau pijakan kaki kami, dan tolonglah kami Allah menghadapi orang-orang yang kafir. Kemudian di antara kiat istiqomah yang berikutnya lagi adalah yang keberapa sekarang? Yang kelima, fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Kita selalu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, ini juga merupakan resep istiqomah.
Karena iman ini bisa bertambah dan berkurang. Kalau bahasa kita iman ini naik turun, yazidu fit ta'at wa yanqusu fil ma'asi. Iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Allah, iman bisa berkurang kalau kita maksiat kepada Allah. Di situ Allah berfirman di surat An-Nisa, ya, panjang lebar 66 sampai 69. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ya, jadi istiqomah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengamalkan pelajaran-pelajaran ini, Allah menjadikan imannya kuat, imannya teguh. Bukan hanya itu, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Bukan hanya itu, wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Bukan hanya itu, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kemudian kiat istiqomah yang berikutnya lagi adalah tadabbur Quran Al-Karim, mentadabburi Al-Quran. Wah, tadabbur Al-Quran ini yang hebat, yang luar biasa. Jadi Al-Quran ini kitab yang dahsyat, kitab yang luar biasa. Seandainya diturunkan ke gunung, gunung itu akan meletus ketakutan. Bagaimana di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Ya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk, pecah, belah disebabkan takut kepada Allah. Ya, bagaimana dengan kita? Kenapa tidak membekas Al-Quran di kita? Supaya Al-Quran membekas, sudah sering kita ulang-ulang ya. Ada 3 kiat agar supaya kita mendapatkan hasil maksimal dari Al-Quran. Ini penting sekali. Yang pertama-tama adalah yang perlu kita perhatikan kuantitas. Kuantitas ini membaca dalam jumlah banyak. Ini perlu. Bahkan para sahabat Nabi dahulu rata-rata mereka khatam sepekan sekali, 6 hari sekali, atau bahkan 3 hari sekali. Kuantitas ini perlu sekali. Bahkan menurut Ibnu Qudamah rahimahullah taala, batas maksimal khatam Al-Quran itu adalah paling lama. Batas paling lama adalah 40 hari. Batas paling lama itu 40 hari. Menurut Al-Qurtubi 40 hari itu adalah batas untuk ulil ashqal wa du'afa. Itu batas untuk orang-orang lemah dan orang-orang super sibuk. Jadi presiden itu khatamnya 40 hari sekali karena super sibuk. Atau orang-orang lemah, orang-orang sakit itu khatamnya 40 hari sekali. Bagaimana dengan kita? Perlu baca jumlah banyak ini perlu. Kemudian juga yang kedua adalah kualitas. Kita perhatikan kualitas. Artinya kita berusaha untuk memahami dan berusaha mengamalkan. Jadi kita punya 2 cara. Yang pertama cara mengejar khatam, yang kedua adalah cara untuk tadabbur, memahami, merenungkan. Dan kita berusaha hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup yang terindah. Tidak ada hidup lebih indah daripada hidup di bawah naungan Al-Quran. Kalau antum ingin merasakan nikmatnya Al-Quran, maka cobalah hidup seperti ajaran Al-Quran. Hingga nyambung.
Selama ini kita baca kok nggak ada pengaruh sama sekali, karena alam kita lain dengan alamnya Al-Quran. Al-Quran di alam lain, kita di alam lain, beda alam, nggak nyambung. Kita hanya baca di mulut kita saja, kita hanya melantunkan huruf-hurufnya saja, nggak ngerti isinya, nggak mengamalkan. Alamnya lain, nggak nyambung. Jadi kita hidup di bawah naungan Al-Quran, baru nikmat itu terasa. Kita seakan-akan berada di dalam kisahnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah intensitas. Intensitas itu sering baca. Jangan nanti bacanya banyak, hari ini 10 juz, setelah itu berhenti. Nanti insya Allah nunggu Ramadan lagi, baca lagi. Atau bulan depan atau pekan depan enggak, sering baca. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca, terus interaksi dengan Al-Quran. Kemudian juga mungkin ada yang bertanya, kenapa membaca Al-Quran itu kok berat? Berat, jujur saja. Membaca Al-Quran itu tidak gampang, berat. Berbeda kalau kita baca buku-buku lain. Coba kita baca koran, berat atau ringan? Ringan, bukan main. Ringan. Bahkan mungkin tadi pagi sudah khatam korannya. Kemudian juga baca WhatsApp, BBM, Twitter, Facebook, dan semisalnya. Gampang atau ringan? Ringan sekali. Waktu kita berjam-jam habis di sana. Membaca buku-buku yang lain, atau bahkan membaca novel. Bahkan mungkin satu majelis khatam satu novel. Kenapa? Kok gampang? Al-Quran begitu kita buka, waduh, beratnya bukan main. Begitu buka, wah, berat bukan main. Berat. Seakan-akan kita akan keserangan. Waduh, berat bukan main. Begitu buka sudah berat. Baca sedikit aja, aduh, nggak kuat saya. Nggak kuat. Nah, kenapa? Apa kira-kira jawabannya? Ya, insya Allah besok tak kirim ya WhatsApp tuh. Insya Allah besok diterangkan di WhatsApp Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khatimah. Sekarang saya beri bocorannya aja, yaitu karena Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu penawar. Sementara di dalam diri kita ini penuh dengan penyakit. Penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit otak, penyakit. Sehingga ketika kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, terjadilah proses penyembuhan. Dan proses penyembuhan itu adalah nggak enak. Betul apa enggak? Orang kalau sakit diobati enak apa enggak? Ya enak, disuntik, minum jamu pahit, minum obat pahit. Ini proses penyembuhan. Jadi dipaksa aja. Jadi begitu kita buka, ini berarti sedang terjadi proses penyembuhan. Obatnya sedang masuk ke dalam diri kita yang penuh dengan penyakit, terjadilah proses penyembuhan. Berat, nggak enak, sakit. Tapi kalau kita sabar terus, akhirnya lama-lama sudah sembuh, baru enak baca. Setelah sembuh penyakit-penyakit dalam diri kita itu, kita sudah enak baca. Kalau sudah enak baca, senang baca. Itu tanda hati kita sudah bersih. Sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hatimu bersih, tidak akan pernah kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu rindu membaca, rindu ingin baca. Seperti itu. Jadi itu tentang Al-Quran. Dan itu Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu juga mempunyai nasihat yang sangat indah berkaitan dengan hal ini. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita qalbaka la yata'athsaru bil Qur'an fattahim nafsak. Li'anna Allah akhbara anna hadzal Qur'ana law nazala 'ala jabalin la tasaddaq wa qalbuka yutla 'alaihi al-Qur'an wa la yata'athsar."
Apabila engkau lihat hatimu tidak tersentuh oleh Al-Quran, maka curigailah dirimu. Curigai dirimu. Ada sesuatu berada di sini yang tidak benar. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan bahwa Al-Quran ini seandainya diturunkan kepada gunung, pasti gunungnya akan pecah. Sedangkan hatimu dibacakan di atasnya Al-Quran tidak berbekas sedikit pun, berarti maknanya apa? Hatinya lebih keras dari gunung. Allahu Akbar. Di situ Allah berfirman di surat An-Nahl 102 dibawakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah, Ruhul Qudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur menjadikan kita teguh dan istiqomah. Kemudian qiyam yang berikutnya lagi, at-ta'assi bis shalihin wa du'at as-sadiqin. Supaya kita bisa istiqomah adalah mengikuti orang-orang soleh dan para juru dakwah terdahulu. Artinya kita yang sering membaca biografi orang-orang soleh, membaca biografi para dai yang berdakwah di jalan Allah dahulu, biografi para nabi, biografi Nabi Muhammad SAW, biografi para sahabat, biografi para salafus soleh. Nah, ini penting. Cerita ini adalah merupakan tentara di antara tentara-tentara Allah. Kita kalau baca, kita akan terdorong untuk niru mereka. Kita akan mengukur diri kita dengan mereka. Ya Allah, saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Saya harus tambah lagi. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat nomor 120, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Jadi kisah bisa meneguhkan hati. Kita ingin meniru mereka, para ulama, para salafus saleh, para nabi. Kemudian kiat yang berikutnya lagi adalah hubbullahi wa hubbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya lagi adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci pun juga karena Allah. Kemudian yang berikutnya lagi, ini gandengan 3, karahiyatul kufr wal 'auda ilaih. Kita tidak suka dengan kekafiran dan kita tidak mau kembali kepada kekafiran. Itu 3 kiat digandeng semuanya di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang berbunyi ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, disepakati salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang mana barang siapa 3 perkara ini ada dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis, ada rasanya. Yang pertama-tama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Tapi cinta Allah, cinta Rasul ada buktinya. Di antara bukti yang paling gampang, ketika kita ada 2 pilihan. Ini kita suka, tapi Allah nggak suka. Ya, kita pilih mana? Kita kerjakan atau kita tinggalkan? Kalau kita kerjakan yang kita suka, padahal Allah nggak suka, berarti cinta kita belum benar. Itu di antara cara mengukur cinta paling gampang kayak gitu. Kemudian juga cinta Al-Quran itu adalah cara mendiagnosa cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta Al-Quran, suka baca, suka mempelajari, suka mengamalkan, berarti kita cinta Allah, cinta Rasul. Kalau belum, berarti belum. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah mencintai seseorang, tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Jadi kita ini cinta karena Allah, benci pun juga karena Allah. Bukan hanya cinta saja, tapi juga ada benci. Ada yang perlu kita benci, bencinya juga karena Allah.
Kemudian yang berikutnya wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan dalam api. Artinya kita puas dengan Islam. Saya nggak mau keluar dari Islam, saya puas dengan Islam, saya suka dengan Islam, saya mantap dengan Islam, nggak ragu lagi, saya nggak mau kafir. Kemudian qiyam yang berikutnya ada 3 qiyam bersambung jadi satu lanjutannya. Yang berapa sekarang? Berapa? 11. Ya, berarti 11, 12, 13. At-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr, at-tawasi bir rahmah. Yaitu saling menasehati untuk kebenaran. Jadi kita ini perlu saling menasehati untuk kebenaran dalam arti dakwah. Kita ini perlu dakwah. Kemudian yang berikutnya lagi saling menasehati untuk kesabaran. Yaitu kita saling menasehati supaya sabar. Sabar ketika mengerjakan perintah Allah. Sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Sabar ketika kena musibah. Sabar ketika mencari ilmu. Sabar ketika mengamalkan ilmu. Dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Kemudian saling menasehati untuk berkasih sayang. Ya. Jadi kita ini perlu untuk saling berkasih sayang. Islam ini agama kasih sayang, tapi kasih sayang yang benar, bukan apa namanya, bukan pelecehan kehormatan, bukan penyimpangan seksual. Seperti hari Valentine, hari penyimpangan seksual. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran surat Wal 'Asri ayat 1 sampai 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihati supaya menetapi kesabaran. Kemudian juga di surat Al-Balad ayat 17. Nah, ini kalau kita baca ini kita ingat Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dulu beliau pernah ada 4 tahun yang lalu kajian di sini yaitu tentang ini surat Al-Balad ayat 17. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Kasih sayang. Itu kiatnya. Kemudian masih ada lagi kiat yang berikutnya. Itu diterangkan panjang lebar oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Sekarang kiat yang ke-14, zikrullah, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqomah. Allah berfirman di dalam Al-Quran masalah zikir ini di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tenteram. Kalau hati tenteram berarti akan istiqomah teguh. Kemudian juga Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan, ketemu musuh, ya, hendaklah kamu teguhkan hatimu, kuatkan, jangan takut, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Pasti kamu akan mendapatkan kemenangan. Kemudian kiat yang berikutnya lagi adalah at-tarbiyah al-imaniyah, yaitu selalu mengadakan tarbiyah iman. Ya, tarbiyah iman. Iman ini perlu selalu dikembangkan, ditarbiyah, pendidikan iman. Ya, pendidikan iman. Kita didik anak-anak kita dengan iman. Kalau kita lihat para sahabat Nabi dulu, mereka rela mengorbankan segala-galanya demi Islam. Karena apa? Pendidikan imannya sudah mantap. Zaman sahabat dulu itu kitabnya apa? Kalau saya boleh tanya ke antum, zaman sahabat dulu kitabnya apa? Apa kitabnya? Apa?
Al-Quran saja, nggak ada yang lainnya. Zaman sahabat dulu kitabnya Al-Quran saja, langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mencontoh prakteknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita ingin seperti para sahabat dulu, kita harus kembali dengan metode pengajaran yang dialami oleh para sahabat dahulu, yaitu kembali kepada Al-Quran. Ini yang kadang kita lupa. Kita sibuk belajar ini itu, Al-Qurannya tidak disentuh. Belajar Al-Quran ini penting, sehingga kita akan melahirkan al-jil Al-Qur'ani, generasi-generasi Al-Quran yang akan tahan banting seperti para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini generasi Al-Quran ini penting. Kita butuh generasi Al-Quran. Jangan sibuk baca kitab macam-macam, Al-Qurannya nggak dipelajari. Nanti kita melenceng dari ajaran Al-Quran, ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita perlu mengoreksi kembali metode-metode pengajaran selama ini. Kita perlu lebih banyak fokus kepada Al-Quran. Itu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada khilafiyah, semuanya sepakat. Ya, nggak ada Al-Quran ini dhaif, sahih, nggak ada lagi mutawatir. Ya, semuanya Al-Quran mutawatir, nggak ada khilafiyah. Subhanallah. Jadi pendidikan iman ini penting, yang menjadikan para sahabat dulu tahan banting karena mereka mendapatkan pendidikan iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Kemudian di antara qiyamul bulan supaya kita bisa istiqamah. Yang keberapa ini? Yang berapa? 16 yang terakhir. Al-i'tiqad bi anna al-mustaqbal lil Islam. Kita harus yakin bahwa masa depan ada di tangan Islam. Ini penting supaya kita tidak kecil hati, supaya kita ya semangat. Kalau kita kembali kepada berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, semuanya menjelaskan kepada kita bahwa masa depan di tangan Islam. Jangan khawatir, apapun upaya dilakukan untuk memberantas Islam, memberangus Islam, kita katakan kepada mereka perbuatan Anda sia-sia. Islam jalan terus, nggak bisa dibendung. Antum tahu surat Al-Furqan? Salah satu contoh surat Al-Furqan. Coba antum lihat nanti di mushaf Al-Quran. Turun di mana surat Al-Furqan? Turun di mana? Turun pada periode Mekah. Turun pada periode Mekah, surat Makkiyah. Periode Mekah 13 tahun pertama, ketika Islam masih lemah, tertindas, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan sama sekali. Al-Furqan. Coba antum baca ayat pertama. Apa isinya? Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, penuh barokah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi peringatan bagi siapa? Bagi alam semesta. Ini masih di Mekah, tertindas, nggak punya apa-apa, nggak kuat, dihina, dicaci, difitnah, diintimidasi, dibunuh, diberangus. Tapi apa kata Allah? Islam bakal menguasai dunia. Dan terbukti Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan di Eropa sekarang ini sudah luar biasa. Populasi Islam itu nggak terbendung lagi. Tiap hari ratusan ribuan masuk Islam. Insya Allah kurang lebih 50 tahun lagi Eropa jadi negara Islam. Biidznillah, antum tunggu aja insya Allah. Insya Allah terus ini, nggak bisa dibendung. Percuma Anda capek, Anda payah. Orang memusuhi Islam capek payah, sia-sia. Anda akan kecewa nanti. Ketika Islam berjaya, Anda menyesal. Orang sudah tahu kalau Anda memusuhi Islam, kecewa nanti. Sudah kadang musuhi Islam, dikira Islam lemah. Dalam sekejap Allah balik Islam kuat. Nah, terbongkar, oh adalah musuh Islam. Hati-hati. Jadi jangan gampang-gampang memusuhi Islam. Dalam sekejap Allah balik keadaan Islam berkuasa.
Dan sehingga yang musuh-musuh Islam ini kebongkar, musuh Islam kok kelihatan semuanya, kepala-kepalanya ini. Ya, hati-hati. Contohnya sekarang di Arab Saudi. Contoh yang paling konkret. Kemarin ada pergantian raja. Raja yang sebelumnya ya sudah dikuasai oleh orang-orang liberal. Orang-orang munafik keluar semuanya. Isi hatinya keluar orang-orang munafik. Liberal. Keluar kemunafikannya. Dalam sekejap Allah rubah keadaan. Rajanya mati, ganti raja baru yang memberangus liberal. Dalam sekejap dipecat semuanya orang liberal. Dan sudah ketahuan, malu mereka sekarang. Kalau liberal ya, wis ketok kabeh ndas-ndas iki. Kapok kon ya. Telat kon. Menyesal kau. Kau sudah membongkar isi hatimu. Allah bisa membalik dalam sekejap. Hati-hati, musuh Islam ini sudahlah. Percayalah dengan nasihat saya. Jangan memusuhi Islam, Anda kecewa. Ini sudah kehendak Allah, Islam berjalan. La yabqa baita wabarin wala madan la dakhala Islam bi'izzi azizin wa dhulli dhalilin. Tidak tersisa sebuah perkampungan yang terbuat dari batu atau dari bulu, kota dan desa, melainkan masuk ke dalamnya Islam. Dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Tidak bisa dibendung Islam ini. Jalan terus. Sudah. Percayalah. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk yaitu Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak suka. Orang musyrik tidak suka, Islam tetap menang. Yang mengatakan siapa ini? Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih benar ucapannya dari Allah. Tidak ada yang lebih benar firman-Nya dari Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Juga di dalam surat Al-Fatah ayat 28 mirip. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian juga di dalam surat As-Saff ayat nomor 8-9. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia Allah memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membenci. Subhanallah. Itulah beberapa resep agar supaya kita istiqomah, agar supaya kita teguh hati kita. Dan kami dulu pernah mengadakan daurah ya, tak tahun berapa saya lupa. Insya Allah materinya masih ada di website saya. Saya punya materi makalah yang berjudul Jayalah Islamku. Coba bisa dicari di mana? Di hatibening.com. Jayalah Islamku. Saya terangkan panjang lebar di sana bahwa masa depan ada di tangan Islam. Antum ingat kasus kemarin ketika Nabi Muhammad dihina di Paris, Prancis, iya kan? Dibuat karikatur-karikatur yang menjijikkan oleh manusia najis, yang kemudian manusia itu dibantai oleh orang-orang Islam. Cuma jumlah sekitar 12. Sak dunia ribut semuanya membela manusia kotor itu. Sak dunia ribut. Bahkan yang lebih lucu, Netanyahu ikut demo.
ya, nggak setuju kalau ada 12 orang ini dibantai. Siapa nggak kenal dengan Netanyahu ini? Ini namanya maling teriak maling. Dia membunuh ribuan anak kecil perempuan di Gaza. Ya, inilah dunia opini. Ini permainan opini saja. Mereka demo sekian banyak, ya. Kalau menghina Islam katanya adalah kebebasan berpendapat, mengekspresikan. Dijelek-jelekan Islam. Apa hasilnya? Tahu nggak hasilnya tuh? Hasilnya adalah orang Eropa semakin penasaran dengan Islam. Ya, ini caranya Allah. Ini cara Allah mempromosikan Islam. Orang Eropa penasaran, Muhammad ini siapa ya, kok hebat ya? Sak dunia kok ribut semua gara-gara Muhammad. Siapa Muhammad ini? Mereka beli buku sirah Nabi Muhammad SAW. Mereka beli Al-Quran. Bahkan di Paris, Prancis sekarang ini Al-Quran laris manis. Anda kalau pengen kaya jualan Al-Quran di sana. Anda bawa satu kontainer habis. Iya, semuanya mengatakan gitu. Jadi toko-toko buku kitab Al-Quran begitu datang Al-Quran habis, datang lagi habis, datang lagi habis. Mereka penasaran, tapi kita kayak apa Al-Quran ini. Setelah itu mereka masuk Islam. Ya, inilah Eropa sebentar lagi negara Islam. Nggak bisa dibendung. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, dibalas oleh Allah makarnya. Dan Allah adalah sebaik-baik membalas makar. Itu namanya senjata makan Tuhan. Ya, Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ini sudah jam 10 lebih ini. Pertanyaan juga sudah masuk banyak di HP saya. Saya kira sudah cukup, nggak usah dikirim lagi. Nanti akan kejawab. Sayang. Ini saya pilih sesuai dengan materi aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah ridha pada kita, amin. Apakah termasuk istiqomah naik turunnya iman, yang mana ibadah jalan terus tapi terkadang berbuat salah hingga sering menyesal dan taubat? Itulah namanya iman. Iman naik turun ini biasa, wajar. Yang penting kita harus berupaya untuk membuat iman kita selalu naik. Sahabat Rasulullah SAW, Handalah, dia merasa sebagai orang munafik. Kalau di depan Nabi memberi nasihat, imannya bertambah, seakan-akan surga dan neraka berada di depan mata. Kalau sudah pulang ke rumah, ke pasar, dagang, kerja, bisnis, imannya turun, banyak lupa, merasa dirinya munafik. Lalu kata Nabi, ya itulah yang namanya iman. Karena kalau imanmu naik terus, naik terus itu nggak turun-turun, la safa'akumul malaikat biturqa. Malaikat akan salut kepadamu. Malaikat akan datang kepadamu, mengajak kamu salaman. Wah, kamu hebat, kamu hebat. Tak bisa. Walakin sa'ah, masing-masing ada waktunya. Kita harus pulang ke rumah, memulai istri. Kita harus berdagang, ini itu aktivitas macam-macam. Yang di atas resikonya adalah imannya turun. Nah, kita harus punya waktu untuk menaikkan iman. Di antaranya adalah menghadiri majelis-majelis taklim. Ya, iman naik turun itu biasa. Yang penting ya kita berusaha selalu membuat iman kita itu naik, hati-hati. Jangan sampai nanti naudzubillah meninggal dunia pas dalam keadaan imannya sedang turun. Semoga Allah menyelamatkan kita. Jadi ada pertanyaan, apakah boleh kita secara istiqamah membaca doa Allahumma a'inni ya muqallibal qulub sudah baca tasyahud sebelum salam setiap salat fardu sunnah? Boleh ya, itu boleh dibaca. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, yang kita baca dalam sujud, kita baca sebelum salam, boleh, tidak masalah. Semakin banyak kita baca boleh. Sesudah salat kita baca lagi juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara saat dinasehati tentang agama dia membantah dan berkata, saya ini sudah daftar masuk surga. Bagaimana sikap kita? Pertama-tama ini kata-kata yang bahaya. Ini namanya kata-kata yang menunjukkan ujub, bangga diri, sombong. Itu dibenci oleh Allah. Ini pelakunya harus taubat.
Karena kalau nggak tobat, gara-gara kata-kata ini dia bisa masuk neraka. Bagaimana kisah yang dikisahkan Nabi, dua orang saudara, satu ahli maksiat, satu ahli taat. Yang ahli maksiat selalu nasihati yang ahli taat selalu nasihati ahli maksiat. Sampai kemudian yang ahli taat nggak sabar, mengatakan Allah nggak akan ngampuni dosamu. Ya Allah marah, dia menvonis. Ini juga sebenarnya sombong ini. Dia merasa diri sudah ahlul jannah. Jangan, nggak ada siapapun dia, nggak ada jaminan surga, nggak ada. Nggak ada paspor masuk surga itu, nggak ada. Nggak ada visa masuk surga, nggak ada. Dibohongi kalau ada itu. Karena saya dengar kelompok tertentu, ya orang Syiah, Rafidhah itu punya paspor visa masuk ke dalam surga Firdaus. Ya itu ditipu, dibohongi, nggak ada. Siapapun nggak bisa menjamin dirinya ahlul jannah, nggak bisa. Kita harus berusaha terus, berusaha sampai kita mati baru selesai urusannya. Kalau belum mati masih belum. Bahkan sakaratul maut pun digoda oleh setan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakarat digoda oleh setan. Ya ceritanya panjang. Saya kira itu dulu aja. Yang belum terjawab mohon dimaafkan. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.